Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah karya tulis ilmiah, berbagai pengalaman dalam aksi solidaritas COVID-19 dan rencana aksi recovery COVID-19. Di SMA Negeri 2 Rokan 4 Koto, tahun pelajaran 2021-2022 oleh Jabriel Hatim. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan, memberi dampak buruk bagi kesehatan yang disertai dengan gejala yang ringan maupun yang berat. Middle East Reversion Syndrome (MERS) dan Severe Acute Reversion Syndrome (SARS) adalah gejala berat yang ditimbulkan. Virus ini menular melalui kontak fisik, memakai barang secara bergantian dengan pasien yang positif COVID-19, tidak memakai masker pada saat berbicara dengan penderita COVID-19, dan lain sebagainya. Virus ini merupakan penyakit yang tidak didepresikan akan terjadi sebelumnya. Tanda-tanda dan gejala COVID-19 yang tergolong berat terjadi sindrom pernafasan akut, menyebabkan pneumonia, gagal ginjal, dan yang paling fatal berakibatkan kematian. Sedangkan gejala ringannya demam, bersin, sakit tenggorokan, dan lain sebagainya. 31 Desember 2019, WHO China Country Office menggambarkan penemuan kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui. 30 Januari 2020, WHO menetapkan Public Health Emergency of International Concern. Tanpa waktu yang lama, virus corona menggerogoti bumi pertiwi, di kota hingga di daerah-daerah pemerintahan. Segera mengambil tindakan dengan kebijakan yang baru yang berdampak berbagai aspek kehidupan, bertujuan untuk menangani situasi ini. Pada 30 Maret 2021, tercatat kasus yang terkonfirmasi COVID-19 lebih landai dibanding dengan pasien yang sembuh. Kasus positif bertambah 4.682 dijumlahkan dengan kasus sebelumnya, jadi 1.550.775 orang. Sedangkan kasus sembuh bertambah 5.877, dikamulasikan dengan kasus sembuh sebelumnya menjadi 1.342.695 orang. Maka atas permasalahan tersebut, penulisan membuat karya tulis yang berjudul Berbagai Pengalaman dalam Aksi Solidaritas COVID-19 dan Rencana Aksi Recovery COVID-19. 1.2 Rumusan masalah. Pertanyaannya ialah, bagaimana cara mengoptimalkan partisipasi milenial sebagai motor penggerak bangsa dan situasi pandemi ini? Bagaimana cara untuk mengenangi dan memperbaiki keadaan pandemi di Indonesia? 1.3 Tujuan penelitian, yaitu mengetahui cara mengoptimalkan partisipasi milenial sebagai motor penggerak bangsa dalam situasi pandemi ini. Mengetahui langkah-langkah yang sudah
dan yang belum dilaksanakan dalam menangani COVID-19. Bab 2. Metode dan teknik penelitian. Metode serta teknik penelitian yang digunakan penulis untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang akurat ialah dengan metode observasi dan metode kepustakaan. Teknik yang digunakan ialah: pertama, teknik pengamatan langsung. Penulisan mendatangi tempat-tempat Satgas COVID dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak untuk mengetahui keadaan terkini dan mengetahui kinerja mereka. 2. Teknik wawancara. Penulisan melakukan tanya jawab kepada narasumber agar bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait situasi pandemi dan peran milenial. 3. Studi pustaka. Metode ini mengumpulkan informasi dari tulisan-tulisan yang mendukung pembahasan terkait dengan jumlah pasien yang sembuh terkini dan jumlah pasien yang bertambah. Bab 3. Pembahasan. 1. Menggerakkan milenial. Milenial merupakan kaum muda-mudi Indonesia dengan semangat dan energi yang tinggi. Indonesia didominasi oleh kaum milenial, sehingga diperlukan keterlibatan milenial dalam konteks positif untuk bisa membangun bangsa. 40% milenial di Indonesia memiliki tindakan dan kesadaran bahwa mereka adalah masa depan bangsa. Sisanya adalah yang tidak menyadari, dan ada juga yang menyadari namun tidak mencoba melakukan suatu tindakan agar milenial dapat digerakkan. Diperlukan dorongan pemerintah untuk mendukung instansi, organisasi, persekutuan, dan lain sebagainya untuk menjadi wadah tempat muda-mudi tumbuh, untuk menanam kesadaran bahwa mereka adalah agen pembawa perubahan dan mengajak mereka untuk berkontribusi terhadap negara. Perlu adanya sosialisasi secara berkala agar keaktifan milenial lebih sistematis dan terorganisir. 2. Menghadapi pandemi. Pandemi COVID-19 mengubah kehidupan bangsa Indonesia secara drastis. Tidak ada yang pernah memprediksi bahwa Indonesia bahkan dunia berada di bawah kontrol COVID-19. Oleh karena itu, di dunia berusaha bangkit memulihkan keadaan. Di Indonesia diterapkan berbagai kebijakan untuk membawa Indonesia keluar dan bangkit kembali, di antaranya: 1. Pembentukan tim gerak cepat (TGC) pada lintas batas negara. 2. Menunjuk rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat. 3. Pembelian APD terhadap tenaga medis dan alat-alat kesehatan yang menunjang pemulihan. 4. Adanya santunan kematian bagi keluarga korban COVID-19. Adanya BLT dari pemerintah. 6. Pembatasan pembiayaan listrik. 7. Adanya kartu prakerja. 8. Social distancing atau jaga jarak. 9. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Adanya pembebasan narapidana dengan program hak integrasi. Dalam kebijakan-kebijakan ini
ini membuat masyarakat di Indonesia hidup dalam dunia baru. Masyarakat dipaksa untuk akrab dengan keadaan-keadaan yang baru. Hal ini ditunjukkan untuk kepentingan bersama membangun tanah air yang tercinta. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Virus corona merupakan virus yang sangat berbahaya yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini disertai gejala-gejala yang ringan maupun berat. Dampak yang berat ialah kematian. Virus ini mudah menyebar sehingga masyarakat harus lebih selektif dalam berkontak langsung dengan orang-orang. Dalam penanganan COVID-19 banyak melibatkan peran milenial sebagai motor penggerak bangsa. Dengan dorongan pemerintah, milenial berkontribusi dalam penanganan COVID-19 sehingga memudahkan pemerintah setempat untuk mengolah keadaan. Pemanfaatan kinerja milenial memberikan energi yang positif dengan semangat yang begitu tinggi. Respon timbal balik sangat diperlukan antara pemerintah dan milenial untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam memperbaiki kondisi Indonesia ke arah yang lebih baik. Kebijakan-kebijakan diambil oleh pemerintah bertujuan untuk memulihkan keadaan di tanah air, walaupun masyarakat harus hidup dalam kondisi yang baru. Terima kasih. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.